sudah membasuh kami, sudah mentahirkan kami, sudah melindungi dan menjaga kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terus Kau curahkan atas setiap kami, buat gereja-Mu, buat umat-Mu, buat pelayan altar-Mu Tuhan. Dan ini waktunya hari demi hari. Dan sekarang kami tinggikan, kami muliakan, kami beri hormat, kami beri pujian kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Manifestasi kerajaan Allah dinyatakan dalam ibadah ini. Orang-orang mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, dan ada perjumpaan lagi terjadi buat umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Untuk jemaat bangkit berdiri, beri salam di samping kiri kananmu. Kita mau berjoget untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari semuanya kita bergoyang untuk Tuhan. Orang yang ajaib. Betapa indahnya pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Mana cobaannya boleh angkat di atas. Kita bergoyang bagi Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan. Katakan di samping kiri kananmu, saya mau berjoget buat Tuhan. Haleluya. Katakan kita berjoget sama-sama ya. Haleluya. Yesus kekasih jiwa kita, amin. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Mana jempolnya di atas. Haleluya. Kita percaya kita saling menyayangi, kita disayang oleh Tuhan. Mari peluk saudaramu di samping kiri kananmu. Yang berteman boleh bergandengan tangan sambil kita nyanyikan pujian ini. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Mari peluk saudaramu.
Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Biarlah kami mau lebih lagi Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi. Sebab satu yang kami tahu, rasa tenang, rasa damai itu hanya ada di dalam Engkau, hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan damai, hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan tenang, hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan.
melihat dan mengerti kebenarannya, yang seperti pedang bermata dua yang dapat memisahkan antara yang tidak benar dan yang benar, dan yang najis dan yang kudus. Dan kebenaran ini akan memulihkan saudara, akan memulihkan saya, akan menyembuhkan saudara, dan juga akan menyembuhkan saya. Tuhan memberikan kita hati yang taat, dan terus taat, dan terus taat, dan hati yang mau diajar. Terima kasih Roh Kudus, ini waktumu di dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Kita memberkati ya. Hari ini minggu ketiga kita membahas tentang ketaatan. Dan malam ini kita berbicara tentang ketaatan adalah tembok perlindungan. Dan ini adalah minggu kedua akhir maksud saya. Minggu kedua akhir kita ada di dalam puasa 21 hari, dan hari Senin kita masuk ke minggu yang ketiga. Ya, oke saudara-saudara, mari kita buka Alkitab di dalam Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai ayat ke-6. Bilangan 22 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Bilangan 22 ayat 1 sampai ayat 6. Dan saudara harus bersabar, dan saya akan menjelaskan khotbah ini dengan saya coba untuk tidak terlalu cepat. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa menangkap. Kalau saya menyampaikan tidak terlalu cepat, artinya durasinya ditambah sedikit. Oke, kita baca bersama Bilangan 22 ayat 1 sampai dari ayat 2 sampai 6. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu Moab, dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Wow. Jadi ini orang Israel jumlahnya banyak sekali, saudara. Balak melihat ini seperti pasukan yang sangat besar dan menutupi seluruh bumi. Luar biasa. Dan Israel memang terkenal kuat. Karena ketakutan dari Raja Moab, sehingga dia memanggil para tua-tua, kirim pesan ke negara-negara tetangga, dan mereka harus memanggil Bileam. Kita lihat siapa itu Bileam. Bantu di slide. Bileam bin Beor, seorang peramal, seorang dukun. Dia sangat dihormati. Ya. Dari negara-negara tetangga di sana, dia sangat dihormati karena kemampuan ramalan dan sihirnya sangat akurat. Jadi Alkitab pun yang mengakui bahwa siapa yang dia kutuk akan dikutuk, siapa yang diberkati akan diberkati. Luar biasa loh. Jadi kalau ini Bileam mengatakan bangsa ini dikutuk, maka dia akan dikutuk. Oh, ini kayak seperti Tuhan juga, tapi dia bukan Tuhan. Ya, dia tidak menggunakan nama Tuhan. Bileam itu bukan berasal dari bangsa Israel.
Dia bukan penyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia penyembah berhala. Tetapi dia memiliki pengetahuan tentang Allah. Ya. Jadi sihirnya sangat kuat. Ilmunya sangat kuat, saudara. Raja Moab ketakutan dan dia memanggil Bileam, kutuki bangsa itu, karena dia lebih kuat daripada aku. Orang Israel keluar dari Mesir, dia babat habis semua bangsa yang mencoba menghalanginya. Semua bangsa penyembah berhala dibabat habis. Dia mengalahkannya, ya. Setelah orang Israel mengalahkan Basan dan mengalahkan Amori, sampailah mereka di dataran Moab. Ya. Jadi sebelum mereka masuk di tanah Kanaan, mereka harus melewati tanah Moab. Mereka berkemah di situ, dan Balak mendengar pesan bahwa orang Israel ada di tanahnya, dan dia menjadi ketakutan. Dan dia menyuruh Bileam untuk datang, untuk bernubuat, ya, untuk melepaskan kutuk, untuk mengadakan tenung dan sihir. Jadi para tua-tua Midian dan Moab datang kepada Bileam, ya. Mereka menawarkan banyak harta, menawarkan banyak jabatan, dan terbujuklah Bileam dengan upah yang sangat banyak. Ya. Maka berangkatlah Bileam pergi ke tanah Moab. Tetapi Tuhan memperingati Bileam. Kau hanya mengatakan apa yang saya taruh di dalam mulut. Sehingga ketika Bileam sampai kepada Balak, Bileam berkata, saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Lihat loh, Tuhan bisa pakai Bileam padahal dia penyembah berhala. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Dan Bileam tahu bahwa orang Israel tidak bisa dikutuk, tetapi dia mencoba tetap mengutuki orang Israel. Dia memanggil Balak, mari kita pergi ke atas gunung, kita buat 7 mezbah, dan kita sembelih domba 7 ekor, dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Ketika Bileam mencoba melepaskan kutuk, padahal Tuhan sudah katakan jangan dikutuki bangsa Israel, tetapi Bileam memaksa mulutnya untuk melepaskan kutuk. Ketika dia melepaskan kutuk, Tuhan mengubah perkataan itu menjadi berkat. Manalah Balak? Balak berkata, saya membayarmu, saya memanggilmu untuk mengutuki Israel, bukan memberkatinya. Bileam tahu dia tidak bisa mengutuk orang Israel. Untuk kedua kalinya dia tetap mencoba. Mari kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Siapa tahu saya bisa mengutuk dia. Begitu dia melepaskan perkataan kutuk, Tuhan mengubah perkataan itu menjadi berkat. Luar biasa sekali, saudara. Dan kita lihat, dan sadarlah Bileam bahwa dia benar-benar tidak bisa mengutuki orang Israel. Dan di dalam berkat, di dalam ramalan yang dilepaskan untuk orang Israel, kita melihat ada perkataan ini. Slide. Perkataan ini muncul, saudara. Ya, Bilangan 23 ayat 21. 23 ayat 21 sampai 23. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Ayat 23, perhatikan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenung yang mempan terhadap Israel. Itu dia. Ya. Israel itu berjalan dalam perjanjian Tuhan. Baguslah. Dia berjalan dalam perjanjian Tuhan. Bangsa yang diampuni, bangsa yang dibebaskan dari perbudakan, dan bangsa yang dibaptis di dalam laut ketika mereka melewati Laut Merah. Perjanjian inilah yang membuat tidak ada satupun kutuk, mantra, sihir yang mempan terhadap orang Israel, sekalipun itu dilepaskan. Ya. Saudara dan saya adalah umat yang sudah diampuni Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Selama saudara berjalan dalam hidup perjanjian Tuhan, saudara berjalan di dalam perjanjiannya, biarkan orang berteriak, biarkan orang mengutuk,
biarkan orang membentakmu, biarkan orang membaca mantra, melepaskan guna-guna, dengarkan. Itu tidak akan pernah mempan atas hidupmu. Bahkan semua perkataan kutuk yang dilepaskan atas hidup saudara dan saya, itu akan Tuhan rubah menjadi berkat. Kita lihat doa dari Daud. Mazmur 24 ayat 2. Mazmur 24 ayat 2 sampai 4. Dikatakan begini. Mazmur 64 maksud saya. Mazmur 64. Mazmur 64 ayat 2 sampai 4. Ya Allah, dengarlah seruanku pada waktu aku mengadu. Lihat ini. Ya Bapak. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Daud juga takut. Sembunyikan aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidik kata yang pahit seperti panah. Jadi Daud bukan cuma melawan musuh secara fisik, tetapi dia melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu tenung. Setiap bangsa itu memiliki dewa-dewanya dan memiliki peramal-peramal. Jadi ketika Daud memerangi satu negara, maka dia juga harus berhadapan dengan para penyihir. Sebab itu dia terus berdoa, Tuhan lindungi saya, sembunyikan saya dari persepakatan orang jahat, dan biarlah setiap perkataan kutuk yang tajam seperti pedang, yang pahit seperti racun, itu Tuhan patahkan. Namun apa yang terjadi dengan orang-orang yang mencoba untuk mengutuki orang-orang yang ada di dalam perjanjian Tuhan? Mazmur 64 itu ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Jadi panahnya Tuhan balikan. Itu dia. Panahnya Tuhan balikan. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ayat 9. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala. Jadi saudara dan saya jangan takut, jangan panik kalau ada orang fitnahmu. Kalau saudara difitnah, saudara dibentak orang, saudara dijelek-jelekan orang, saudara dijatuhkan orang, jangan panik. Jangan membalas, jangan merespon berlebihan. Tidak perlu marah, tidak perlu kau menangis. Saya difitnah, saya dijatuhkan, tidak perlu menangis. Karena kata-kata hinaan itu, kata-kata kutuk yang dilepaskan itu, Tuhan akan balikan untuk anak orang itu, bukan saudara. Tapi seringkali kita bereaksi berlebihan kan? Saya tidak salah. Kenapa dikasih begitu saya? Iya kan? Ketika saudara difitnah orang di tempat kerja, saudara difitnah di sekolah, di tempat kuliahmu, saudara difitnah tetanggamu, saudara perlu berdoa seperti Daud. Tuhan, sembunyikan saya, lindungi saya dari fitnahnya orang. Jangan saudara balas. Kalau saudara bereaksi berlebihan, apalagi sampai saudara adu mulut dengan orang itu, saudara balas dendam, saudara menyimpan kepahitan. Saudara mau tahu, kutuk itu turun di situ atas saudara. Kalau saudara mencoba untuk membalas perkataan orang itu, tidak ada perlindungan Tuhan di situ. Pada saat kita membawa perkara ini, Daud membawa perkara ini di hadapan Tuhan, maka Tuhan membalikan keadaan. Saudara begini ya, saudara difitnah orang, saudara pilih mana? Saudara selesaikan dengan caramu atau Tuhan yang berperkara dengan kau? Ya. Kalau saudara mencoba untuk melawan, maka saudara membuat orang itu menjadi hakim atas dirimu. Tapi kalau saudara mengizinkan Tuhan membawa perkara ini di hadapan Tuhan, artinya saudara menjadikan Tuhan hakim atas orang itu. Mazmur 57 ayat 7. Mazmur 57 ayat 7 kita baca bersama. Mazmur 57 ayat 7. Yuk, 3, 2, 1. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwa. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi jatuh. Jadi inilah
inilah akibat dari orang-orang yang mencoba menjatuhkan orang-orang yang ada di dalam perjanjian Tuhan. Kalau saudara sadar bahwa saudara ada di dalam perjanjian Tuhan, saudara tidak perlu takut dengan fitnahan, kata-kata kutuk dari orang. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah kena atas hidupmu. Jangan takut. Tuhan rubah kau itu jadi berkat. Asalkan saudara dan saya jangan bereaksi. Reaksinya apa? Jangan marah. Mending saudara berhadapan Tuhan. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Bileam karena dia sudah mengutuk orang Israel. Wahyu 2 ayat 14. Wahyu 2 ayat 14 dikatakan begini saudara, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak. Itu dia, ajarannya Bileam ini, memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ternyata salah satu ajaran yang harus diwaspadai di akhir zaman itu ajarannya Bileam. Ajarannya Bileam itu menyesatkan saudara. Ya, dia ada di dalam gereja, mereka menyampaikan kebenaran Tuhan, tetapi mereka memplesetkan firman, mereka membuat kompromi dalam gereja dengan sebuah pernyataan, tidak apa-apa berbuat dosa, kan ada kasih karunia Tuhan, nanti diampuni. Itu menyesatkan saudara. Kasih karunia Allah bukan cuma mengampuni kita, tetapi kasih karunia Allah membuat kita sadar bahwa kita tidak lagi dan jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia Tuhan menolong kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Kalau ada yang mengajarkan saudara tidak apa-apa jatuh karena ada kasih karunia mengampuni, itu adalah ajaran Bileam saudara. Itu penyesatan. Hati Bileam itu benar-benar dibutakan oleh uang. Orang yang sudah dibutakan oleh uang, dia berani melanggar perjanjian dengan Tuhan, dan dia berani melanggar titah Tuhan. Itu dia. Tuhan sudah bilang dengan Bileam, kau boleh pergi, tapi hanya perkataan yang saya taruh di mulutmu, itu yang kau ucapkan. Tapi karena dia ditawarkan jabatan, ditawarkan emas, ditawarkan barang-barang yang berharga, buta dia. Dia coba kutuk Israel. Dan apa yang terjadi? Ada malaikat Tuhan yang menghalangi perjalanannya, hampir ditebas oleh malaikat Tuhan. Tapi tetap juga dia mencoba mengutuk orang Israel. Bileam berkata seperti ini, ya. Dia tahu dia tidak bisa mengutuk orang Israel, tapi karena hatinya tergoda dengan uang, dia tahu bagaimana untuk bisa membuat orang Israel ada di bawah kutuk. Akhirnya Bileam berkata, saya tidak bisa mengutuk mereka dengan mulutku, dengan semua mantra yang saya punya, tetapi saya bisa memberitahumu bagaimana supaya orang Israel bisa berada di bawah kutuk. Dan Balak berkata, bagaimana caranya? Dan Bileam menjawab, kirimkan wanita-wanita yang cantik dari bangsamu, izinkan mereka masuk ke dalam perkemahan orang Israel sambil membawa patung-patung berhala mereka, maka orang Israel akan terjerat dengan dosa itu. Saudara lihat, ya, orang Israel yang hidup di dalam perjanjian, hidup di dalam tudung perlindungan Tuhan, tiba-tiba mereka kena kutuk. Kita lihat Bilangan 25. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama. Yuk, Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. 3 saya Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Kita mulai 3, 2, 1. Sementara Israel tinggal di sini, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap. Bileam tidak bisa mengutuk orang Israel,
Karena Israel ada di dalam perjanjian Tuhan. Tetapi orang Israel bisa ada di bawah kutuk ketika dia keluar dari perjanjian Tuhan. Saudara dan saya, kalau iblis tidak bisa membuatmu jatuh dalam dosa, iblis tidak bisa mengutukmu, maka dia akan menawarkanmu dengan sesuatu yang bisa membuatmu keluar dari jalurnya Tuhan. Itu bisa perempuan, itu bisa uang, itu bisa jabatan, itu bisa hobi, apalagi itu handphone itu juga bisa. Banyak hal. Kalau saudara tidak bisa dikutuk orang, maka iblis akan membawamu untuk berada di bawah kutuk dengan cara saudara keluar dari perjanjian Tuhan. Ini yang terjadi dengan orang Israel. Umat yang berada di dalam perlindungan dengan sempurna dikatakan tidak didapati kepincangan di situ. Tidak ada kerusakan di antara orang Israel. Namun tiba-tiba keluar dari tempat perlindungan Tuhan karena mereka tergoda dengan perempuan. Bukan cuma dengan perempuan, tetapi mereka juga menyembah berhala gara-gara perempuan itu. Tidak ada satupun kuasa manusia atau kuasa setan yang bisa mencelakakan saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya bisa celaka karena kita tidak taat. Ayat 6 dan 9. Ketika orang Israel melakukan pemberontakan dan ketidaktaatan, maka tula menimpa mereka. Ayat 6 dikatakan begini. Dosa mereka terang-terangan dibuat, bahkan di depan Musa, di depan Harun, di depan para tua Israel. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa. Jadi dia bawa perempuan di keluarganya. Ya. So dikatakan tidak boleh menikah dengan orang-orang yang tidak seiman, tetap dia bawa ke rumahnya. Kita so cinta sama dia. Dilihat Musa lagi, dilihat dengan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan. Jadi itulah sedang turun, mereka sedang ditimpa, beberapa orang telah mati kena tulah. Datang laki-laki bawa perempuan dengan santainya. Maka dilihatlah yang dilihat oleh Pinehas. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Perhatikan ini. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Selanjutnya, ketidaktaatan saudara dan saya itu mempengaruhi orang di sekitar kita. Itu akan mempengaruhi rumahmu. Suasana rumahmu akan berubah. Itu akan mempengaruhi pekerjaanmu. Itu akan mempengaruhi gereja di mana saudara bergereja. Kalau saudara pelayan Tuhan, maka pelayananmu akan terpengaruh oleh ketidaktaatanmu. Dan itu akan mempengaruhi pernikahanmu untuk saudara yang sudah menikah. Lagi, itu akan mempengaruhi anak-anakmu, saudara yang sudah memiliki anak atau saudara yang belum punya anak, tetapi saudara hidup dalam ketidaktaatan. Ketika saudara memiliki anak, maka itu akan mempengaruhi anakmu. Ketidaktaatan saudara dan saya membuat emosi kita tidak stabil. Kita akan mudah marah. Kita menjadi orang yang tidak sabar. Kita akan berhati dingin dengan orang di sekitar kita, dan kita terputus dengan komunitas. Lalu bagaimana caranya untuk menghentikan tulah itu, menghentikan kutuk itu? Saya sampaikan, ketidaktaatan membuka pintu masuk untuk sebuah bencana terjadi di dalam hidup kita. Lalu bagaimana menghentikannya? Selain jadi situasi yang buruk dalam pernikahanmu, dalam anak-anakmu, dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu, kemungkinan besar ada pintu ketidaktaatan yang terbuka. Untuk menutupnya, bagaimana ketaatan yang radikal? Pinehas mengambil tombak. Dia tidak disuruh Tuhan, dia tidak disuruh papanya, dia tidak. Yang melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi keuangan kita, melindungi pekerjaan kita, melindungi gereja kita,
melindungi pelayanan kita. Semakin kita belajar untuk taat hari demi hari, maka kita dapat mengenal suara Tuhan, terutama ketika Tuhan berkata tidak. Tuhan, bagaimana saya mau ke sana? Tuhan katakan tidak. Tapi di sana ada berkat. Tuhan bilang tidak. Kau mau dengar yang mana? Tidak. Suara hatimu atau suara Tuhan? Keinginanmu atau keinginan Tuhan? Konsekuensi dari ketidaktaatan. Seorang hamba Tuhan bernama John Beaver, bukunya lagi saya baca. Hamba Tuhan yang sederhana dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat, dengan pesan-pesan profetik yang kuat, dan banyak orang yang mengalami pertobatan dan perubahan melalui pesan-pesan Tuhan yang dia sampaikan. Ketika dia sedang berkhotbah, salah seorang staf ahli dari sebuah perusahaan penerbit buku mendengar khotbah yang sangat bagus, khotbah yang sangat kuat, dan dia menawarkan John untuk membantunya agar khotbahnya bisa didengar oleh satu Amerika dengan cara khotbahnya akan dibukukan. Keren kan? Tulis di buku, diterbitkan, laku penjualannya, hasilnya bagi dua, masuk lagi income, ya, ada lagi pendapatan. Tapi ketika dia mendengar itu, hatinya tidak damai, dan Tuhan ngomong, ini bukan rencanaku. Dan secara terang-terangan dia katakan kepada staf ahli itu, maaf, saya tidak bisa menerima tawaran. Dia menolak tawaran itu. Tetapi staf ahli ini tidak berhenti. 2 hari sekali selama 2 minggu berturut-turut dia telepon terus John. Dia telepon dengan sebuah iming-iming. Kau akan menjadi terkenal. Orang-orang Amerika akan mengenalmu. Orang-orang Amerika akan bertobat dengan pesan-pesan yang kau sampaikan. Kau akan mendapatkan jabatan yang bagus di perusahaan kami. Kau akan mendapatkan uang yang banyak. Lihat itu. Tiba-tiba sebuah pertimbangan dan sanjungan membuat suara Tuhan di dalam hatinya John itu padam. Dan dia mengatakan, mari kita atur waktu untuk penandatanganan kontrak. Besok dia mau pergi untuk menandatangani kontrak itu. Malam sebelum dia pergi, kedua anaknya tiba-tiba muntah dan demam tinggi. Dan istrinya berkata seperti ini, John, Tuhan tidak menghendaki untuk kau pergi. Apa jawabnya? Tidak, ini pekerjaan iblis karena mencoba untuk menghentikan pelayanan saya. Dia memaksa untuk pergi. Ketika dia sampai di hotel, sebelum pergi ke kantor perusahaan itu, dia menginap dulu di sebuah hotel. Tiba-tiba dia muntah, sama seperti kedua anaknya yang sakit di rumah. Dia tinggalkan. Setelah dia muntah selama 1-2 hari, kemudian dilanjutkan dengan demam yang tinggi selama 3 minggu. Setelah 3 minggu berhenti dia demam, maka dilanjutkan lagi dengan 2 minggu dia mengalami flu berat, sakit kepala yang sangat parah, dan semua badannya mengalami kelelahan. Dan dia sakit selama 2 bulan lebih, 2 bulan setengah. Dan akhirnya Tuhan berbisik di telinganya, saya tidak menghendaki untuk pergi. Dia menyadari bahwa dia telah melanggar suara Tuhan yang pertama itu, dan dia membatalkan kontrak dengan perusahaan itu, dan dia pulang dan dia panggil istrinya, kita harus keluar dari kekacauan ini. Mari kita bergandengan tangan, kita berdoa, kita butuh anugerah Tuhan. Dan John bertobat, dia minta ampun untuk semua ketidaktaatan itu. Kehendak Tuhan dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, anaknya dipulihkan, pelayanannya dipulihkan. Tapi dengarkan, baguslah, selalu ada harga yang harus dibayar dan ketidaktaatan. John harus mengeluarkan uang $4.000 atau sebanyak 67 sekian juta untuk perawatan dirinya dan anak-anaknya. Dengarkan, waktu kita taat, kita tidak taat, ya, dan kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi dengar, konsekuensi tetap jalan.
Selalu ada harga yang dibayar. Itulah sebabnya kenapa saudara dan saya harus berhati-hati. Dan hari demi hari kita harus belajar untuk taat dengan surat Tuhan, saudara. Ketika kita mengalami krisis demi krisis, pasti ada pintu yang terbuka akibat ketidaktaatan kita. Dan pintu itu hanya bisa ditutup dengan ketaatan yang radikal. Tetapi beberapa orang ketika mengalami krisis, dia menganggap itu normal, bahkan dia menyalahkan orang lain. Bukannya dia harus belajar dari pemberontakan dan ketidaktaatan itu. Oh, saya ini kan sakit gara-gara salah makan. Oh, saya ini kan sakit gara-gara cuaca. Bukan, karena ada pintu ketidaktaatan terbuka di situ. Oh, saya mengalami musibah ini gara-gara dia. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan mengalami ini. Bukan, itu karena ada pintu ketidaktaatan yang terjadi, saudara. Penting kita untuk taat, saudara, bu, jemaat Tuhan. Ketika sesuatu yang tidak benar, sesuatu musibah terjadi dalam diri kita, berhenti menyalahkan dirimu, berhenti menyalahkan orang di sekitarmu, berhenti menyalahkan siapapun juga, ataupun menyalahkan Tuhan. Saudara harus periksa bahwa ada ketidaktaatan yang sedang terbuka di situ. Sekali lagi, berkat selalu mengikuti ketaatan kita. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara dan saya untuk kejar berkat. Tetapi yang Tuhan suruh kita untuk taat, maka berkat akan ditambahkan dalam hidup kita. Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara tentang ketaatan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi orang yang dibutakan oleh uang, dia akan kejar dulu harta, kejar uang, baru kejar kebenaran. Makanya bego hidupnya, saudara. Tuhan suruh kita untuk taat supaya kita tidak salah menggunakan berkat yang Tuhan kasih. Tuhan suruh kita taat supaya berkat yang kita dapat dari Tuhan itu jadi berkat, bukan berkat jadi kutuk. Dengarkan ya, waktu Tuhan memberikan kita berkat dan kita tidak taat, maka berkat jadi kutuk dalam hidup kita. Tapi waktu Tuhan kasih kita berkat dan kita melakukan ketaatan, kita jadi berkat buat orang lain. Bukan cuma berkat untuk kita, untuk orang di sekitar kita. Dan itu memulihkan Tuhan, saudara. Tuhan menyuruh kita untuk taat supaya dengan ketaatan itu akan memagari keuanganmu, memagari keluargamu, melindungi pekerjaanmu, melindungi gerejamu, melindungi pelayananmu, dan melindungi dirimu sendiri. Ya, ketaatan itu adalah tembok perlindungan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Lalu pertanyaannya, dari mana kita harus memulai ketaatan itu? Jawabannya dimulai dari pertobatan. Kelahiran baru itu sekali untuk selama-lamanya, tetapi pertobatan itu setiap hari, saudara. Karena setiap hari kita itu pasti melakukan ketidaktaatan, melalui dari sikap kita yang tidak benar, kemudian pikiran kita yang tidak baik, kemudian perkataan kita yang tidak baik. Kita bisa tidak taat di situ. Dan itu membuka celah untuk krisis masuk ke dalam hidup kita. Coba saudara buka dan kita baca bersama Yoel, kitab Yoel pasal 2 ayat 13 dan 14. Yoel 2 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan berdoa. Yoel pasal 2 ayat 13 dan 14. Oke, kita baca bersama 3, 2, 1. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian
dan korban curahan bagi Tuhan Allah kita. Beberapa orang mungkin, apakah saya layak untuk diampuni? Apakah Tuhan mampu mengampuni saya? Apakah bisa? Yoel mendapatkan sebuah wahyu dari Tuhan. Dikatakan begini, berbaliklah kepada Tuhan, sebab Dia pengasih dan Dia penyayang. Dia panjang sabar. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang tidak mengenal Tuhan mengatakan begini, apa ditahan? Sabar itu ada batasnya. Tapi yang Tuhan katakan, Tuhan itu panjang sabar. Dia tidak seperti manusia. Dia panjang sabar. Ukurannya berapa? Tidak ada. Tidak terbatas kesabaran Tuhan. Dan dikatakan Dia berlimpah kasih setia. Dia setia, saudara. Sekalipun kita berkali-kali tidak setia, Dia tetap setia. Ya. Pertobatan itu menutup pintu kerusakan yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketaatan itu mengunci pintu itu secara rapat-rapat dan melepaskan berkat dalam kehidupan kita. Dan berkat. Kita akan berdoa, bangkit berdiri saudara. Dengarkan doa ini, imani doa ini. Letakkan tangan kananmu di atas kepalamu, dan saya berdoa, Tuhan memperbaharui pikiranmu, Tuhan memperbaharui emosional. Semua pikiran-pikiran yang membuatmu kacau, semua pikiran-pikiran yang membuatmu tidak taat, setiap pertimbangan-pertimbangan dari manusiamu, semuanya harus ditanggalkan. Dan saya berdoa kasih karunia Tuhan melimpah atasmu, sehingga rohmu kuat, kau bisa mampu untuk taat bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan atas hidupmu. Malam ini, sekarang, detik ini, roh ketaatan mengalir atasmu, memenuhimu. Kau mampu berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kau mampu berjalan dalam ketaatannya Tuhan. Kau mampu berjalan dalam kebenaran dan rancangan-rancangannya Tuhan. Dan setiap rancangan dari iblis harus digagalkan. Setiap mantra, setiap kutuk yang mencoba merusak keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, pelayananmu, hari ini semuanya disingkirkan, dibatalkan. Dan tidak ada satupun mantra, tidak ada satupun roh tenung yang bisa menghampirimu. Karena saudara dan saya berjalan dalam perjanjian Tuhan. Saudara dan saya berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Ada darah Yesus yang melindungimu, darah Yesus yang menjagamu, darah Yesus yang membentengimu. Dan damai Tuhan memenuhi pikiran, memenuhi hatimu. Saat ini juga dalam nama Yesus, kau berjalan dengan cinta yang penuh, damai yang penuh, sejahtera yang penuh. Dan ada kesembuhan ilahi terjadi atas hidupmu di dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk Ibu Menis yang sedang menyaksikan live streaming, yang saat ini sedang sakit. Saya berdoa Tuhan menjamah tubuhmu yang lemah. Setiap roh sakit penyakit saya perintahkan, deklarasikan harus menyingkir, pergi dari tubuhmu, dan kesembuhan ilahi mengalir atas roh, jiwa, dan tubuhmu. Dan terimalah kesembuhan memenuhimu. Dan untuk saudara yang semua yang menyaksikan ibadah ini, yang mendengar pesan-pesan ini, pesan Tuhan ini, ada kesembuhan yang terjadi buat jiwamu. Setiap kegelisahan, setiap ketakutan yang menghimpitmu harus dihentikan. Dan malam ini sejahtera Tuhan turun atas hidupmu, pemulihan, kebebasan turun atas hidupmu di dalam nama Yesus. Terjadilah atas setiap saudara. Amin, amin. Tuhan memberkati dengan kesembuhan. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan ke pemimpin pujian. Persembahan. Sambil saudara mempersiapkan persembahanmu, pengumumannya besok masih puasa dan terakhir hari Minggu.
Senin doa sampai hari Jumat ya. Doa puasa jam 8 malam sampai jam 9 malam. Hari Sabtu doa di rumah masing-masing. Hari Minggu kita ketemu lagi di tempat ini ya. Kita akan beribadah bersama. Dan awal Februari kita akan bertabisan sampai Natal. Itu saja penyampaiannya. Mari angkat persembahan saudara. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan semua dan segala isinya, Tuhan yang memberkati hidup kita dengan makanan, dengan minuman, Tuhan yang memberkati kita dengan keuangan, Tuhan yang sudah memberkati kita dengan pekerjaan, Tuhan yang memberkati kita dengan kesehatan, sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, karena semua kelimpahan dan kasih karunia-Nya. Saya berdoa Tuhan memberikanmu hati yang selalu jujur, hati yang taat untuk bekerja, hati yang dengar-dengaran dengan Tuhan, ada integritas yang tinggi. Tuhan memberkati keuanganmu, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, dan Tuhan, kami datang memberikan persembahan ini dengan hati yang melimpah dengan syukur, diberkati, dikuduskan. Dalam persembahan ini kami gunakan buat pelayanan di tempat ini, di gereja Karis, dan pelayanan yang lainnya. Terpujilah Tuhan, sumber berkat kami, sumber kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Amin. Sambil kita akan berikan persembahan kita, sama-sama kita memuji.
Kembali kita datang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, cinta-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Di tahun ini, awal tahun ini, di bulan ini, kami belajar untuk taat, kami belajar untuk setia, kami belajar untuk berjalan di dalam rencana-Mu, kehendak-Mu, berjalan di dalam kedaulatan-Mu. Berdaulat dan bertahtalah atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atas gereja Karis, atas pelayan ini Tuhan. Dan berdaulat bertahtalah atas kehidupan kami secara pribadi, berdaulat dan bertahtalah atas kesehatan kami, berdaulat bertahta atas pekerjaan kami, berdaulat bertahta atas keuangan kami, berdaulat dan bertahtalah atas kota ini. Datangkan lawatan-Mu atas kota ini, datangkan pertobatan besar atas kota ini, datangkan keajaiban atas kota ini. Kami terus minta Tuhan, revival-Mu sudah terjadi dan akan semakin besar terjadi di kota ini. Orang-orang mengalami kesembuhan, orang-orang mengalami pemulihan, orang-orang yang mau bunuh diri, mereka menerima kehidupan kembali, orang-orang yang putus asa mendapatkan tujuan hidup, orang-orang yang kecanduan mengalami kebebasan dan mendapatkan cintanya Tuhan, orang-orang yang terluka dan sakit hati, mereka dibeban, mereka disembuhkan, dan mereka mengalami kasih-Mu yang tidak terbatas. Gereja-gereja bangkit dan bertobat, hamba-hamba-Mu para pelayan altar bangkit dan bertobat, bahwa orang-orang di jalan-jalan mengalami kesembuhan dan pemulihan, di pasar-pasar, di toko-toko, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan terjadi pemulihan yang sangat dahsyat karena belas kasih Tuhan turun juga atas mereka. Di rumah-rumah sakit orang mengalami kesembuhan secara supranatural, orang-orang yang lumpuh berjalan kembali, orang-orang yang buta melihat kembali, orang-orang yang terikat oleh okultisme, terikat oleh perdukunan mengalami pertobatan, mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Dan nama Tuhan ditinggikan di atas kota ini, nama Tuhan ditinggikan atas Pulau Sulawesi, nama Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini, dan biarlah kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, mengiring Engkau, melayani Engkau. Terima kasih saudara-saudara,
menyerahkan hatimu dan terimalah berkat ini. Tuhan menjadi pagar perlindungan atas hidupmu. Tuhan menjadi tembok berapi atas hidupmu, sehingga setiap perkataan kutuk yang dilepaskan oleh manusia, setiap kekuatan manusia, setiap kekuatan dari si jahat, apapun yang mereka rancangkan atas hidupmu hari ini sudah dibatalkan. Saya menyatakan pembebasan, saya mendeklarasikan kesembuhan atas hidupmu. Di setiap area-area yang lemah, di setiap area-area yang pincang, hari ini ada kekuatan Tuhan yang turun di tempat itu. Setiap area hati yang kosong kembali dipenuhi dengan kekuatan Tuhan, dipenuhi dengan cintanya Tuhan. Setiap area kecanduan dipenuhi dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Saya menyatakan kelepasan, pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam hidupmu, terjadi untuk semua orang yang berjumpa denganmu di dalam nama Yesus. Ada revival yang terjadi atas pribadimu di dalam nama Yesus. Tuhan menjadi penjaga dan pelindungmu, keluar masukmu dijaga dan dilindungi Tuhan. Apa yang kau kerjakan hari-hari ini, Tuhan membuat berhasil. Apa yang sedang kau cita-citakan dan apapun harapanmu, biarlah harapan itu digantikan dengan harapannya Tuhan dan cita-citanya Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan berdaulat atas kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, dan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dan menuntunmu dari kebenaran kepada kebenaran, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terjadi atas hidupku dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.